Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Desa Sukamurni selalu damai di pagi hari. Di ujung jalan yang berdebu berdirilah toko kecil dengan cat hijau pudar dan papan nama bertuliskan kue manis Bu Rara. Dari dalamnya selalu tercium aroma kue basah dan gula gosong yang menyebar ke seluruh desa. Semua warga suka membeli kue dari sana. Namun, ada hal ganjil tentang toko itu. Tidak ada yang pernah melihat Bu Rara berbelanja bahan di pasar. Ia selalu muncul di pagi buta, membuka tokonya, lalu menutup saat matahari hampir tenggelam. Tak ada pegawai, tak ada pembantu. Hanya ia seorang diri, dan oven tua yang tak pernah padam. Laras, gadis berumur 17 tahun yang tinggal tak jauh dari toko itu, adalah pelanggan setia. Ia menyukai kue lapis buatan Bu Rara yang selalu terasa lembut dan wangi. Namun suatu malam, ketika pulang dari rumah temannya, ia melihat dari celah jendela toko bahwa oven di dalamnya masih menyala, meski jam sudah menunjukkan tengah malam. Cahaya merah dari oven memantul di kaca seperti bara hidup. Laras menatap lama, merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam cahaya itu. Hatinya mulai gelisah, tapi rasa penasaran justru mendorongnya untuk kembali ke sana esok malam. Keesokan malam, Laras melewati toko itu lagi. Saat melangkah pelan di depan jendela, ia mendengar suara samar dari dalam dapur, suara seseorang yang seperti sedang merintih kesakitan. Panas, tolong, suara itu terdengar parau dan lemah, seolah datang dari dalam tungku. Laras menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia menempelkan telinga ke jendela, mencoba memastikan apa yang ia dengar, tapi tiba-tiba oven menyala lebih terang, dan bayangan hitam melintas di dalamnya. Ia menjerit dan berlari pulang tanpa menoleh lagi. Pagi harinya, Laras memberanikan diri datang membeli kue seperti biasa. Bu Rara menyambutnya dengan senyum lembut. "Mau kue apa, Nak?" Suaranya halus, tapi ada sesuatu pada wajahnya yang membuat Laras tidak nyaman. Kulit tangannya penuh luka bakar lama, dan kuku-kukunya hitam seperti terbakar api. Laras mencoba bersikap biasa, tapi matanya tak sengaja menatap oven di belakang Bu Rara. Api di dalamnya terus menyala meski udara pagi masih sejuk. "Ovennya gak pernah mati ya, Bu?" tanya Laras gugup. Bu Rara tersenyum, "Tidak boleh mati, Nak. Kalau padam, nanti mereka marah." Laras mencoba bertanya kepada warga desa tentang Bu Rara. Namun setiap kali ia menyinggung nama wanita itu, wajah orang-orang langsung berubah tegang. "Sudah, Nak, jangan banyak tanya soal Bu Rara," kata Pak RT dengan nada dingin. "Toko itu sudah ada sejak lama, bahkan sebelum kamu lahir." Laras heran. Ia pernah mendengar ibunya bercerita bahwa Bu Rara sudah tua sejak ibunya kecil. Tapi bagaimana mungkin seseorang tidak berubah selama puluhan tahun? Apakah mungkin kue-kue itu yang membuatnya tetap hidup? Malam itu, Laras tak bisa tidur. Ia memutuskan mengintip lagi ke toko dari jendela belakang. Dari sana ia melihat dapur toko dalam cahaya remang. Ada banyak bayangan bergerak di dalamnya, tapi Bu Rara tak terlihat. Bayangan itu tampak seperti tangan-tangan yang berusaha keluar dari lantai. Laras terkejut, menutup mulutnya agar tak berteriak. Suara lirih seperti tangisan bergema dari dapur itu, dan tiba-tiba oven memercikkan api tinggi, menyinari sesaat wajah pucat seseorang yang berdiri di belakang oven. Bukan Bu Rara, tapi sosok tanpa mata. Keesokan paginya, Laras mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu cuma mimpi. Ia datang membeli kue talam, menggigitnya di jalan pulang. Tapi rasa manisnya aneh, ada sesuatu yang asin dan hangat. Ketika ia melihat bagian dalamnya, warna merah samar menetes di jari, seperti darah segar. Laras memuntahkan semuanya dan gemetar ketakutan. Ia ingin melapor ke ibunya, tapi entah kenapa, lidahnya keluh. Malam itu, aroma kue dari toko terasa lebih kuat dari biasanya, manis bercampur amis, membuatnya mual. Malam itu Laras bermimpi. Ia berada di dapur toko,
tapi tempat itu tampak jauh lebih besar dan dipenuhi asap tebal. Di atas tungku besar, tergantung tubuh-tubuh manusia tanpa wajah, meneteskan darah ke baskom adonan. Bu Rara berdiri di bawahnya, mengaduk adonan dengan sendok logam raksasa. Ketika Laras berteriak, Bu Rara menoleh, tapi wajahnya mulai meleleh seperti lilin yang dibakar. Dari matanya keluar cairan hitam mendidih. Ia tersenyum, mendekat, dan berbisik, rahasia kue yang lezat adalah daging yang masih segar. Keesokan harinya, Laras kembali diam-diam ke belakang toko. Ia menemukan tanah lembek seperti baru digali. Di atasnya terdapat kain putih terbakar dan tulang kecil yang masih berasap. Jantung Laras hampir berhenti. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu, dan merasakan panas seperti bara. Saat hendak pergi, seseorang menepuk bahunya. Ia berbalik, dan Bu Rara berdiri di sana dengan wajah penuh senyum. "Kau mencari sesuatu, Nak?" tanyanya lembut. Tapi di mata Bu Rara, Laras melihat pantulan nyala api. Setelah kejadian itu, Bu Rara tak lagi ramah pada Laras. Setiap kali Laras lewat, tatapannya dingin, menusuk, seperti tahu semua yang dilakukan Laras malam sebelumnya. Malam hari, Laras mendengar suara ketukan keras di pintu rumahnya. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah loyang kecil berisi kue lapis di depan pintu. Laras hampir membuangnya, tapi sesuatu membuatnya menatap lebih dekat. Di atas kue itu ada sehelai rambut hitam panjang, rambut Rina, sahabatnya. Malam itu, Laras memberanikan diri untuk mengintip dapur toko dari jendela belakang lagi. Angin berhembus pelan, membawa aroma kue hangus dan daging gosong. Oven tua di sudut dapur masih menyala terang meski toko sudah lama tutup. Namun kali ini, tidak ada siapapun di dalamnya. Api di tungku bergerak seperti bernafas, naik turun perlahan, seolah hidup. Laras menatap lama, sampai akhirnya ia mendengar suara seperti seseorang menangis di dalam oven. Suaranya kecil, tapi jelas suara perempuan muda memohon, "Panas, tolong aku keluar." Laras menjerit dan terpeleset jatuh ke tanah, lalu berlari tanpa menoleh, meninggalkan aroma manis yang seolah mengejarnya. Beberapa hari kemudian, desa geger karena seorang anak laki-laki bernama Randy hilang tanpa jejak. Ia terakhir terlihat membantu ibunya membeli tepung di warung dekat toko Bu Rara. Tapi anehnya, Bu Rara justru membuka tokonya lebih pagi dari biasanya keesokan harinya. Di meja etalase, warga menemukan kue jenis baru, kue lapis daging manis. Semua orang memujinya karena aromanya harum luar biasa. Hanya Laras yang tidak berani mencicipinya. Ia melihat sesuatu yang menonjol di tengah kue, seperti serat otot manusia. Saat menatap Bu Rara, wanita itu tersenyum samar dan berbisik pelan, "Yang muda memang selalu empuk." Malam itu, Laras didatangi Pak Tarsa, tetua desa yang sudah lama dikenal menyimpan banyak rahasia. Dengan wajah serius, ia berkata, "Kau harus menjauh dari toko itu, Nak." Bu Rara bukan manusia biasa. Laras menelan ludah, menatap lelaki tua itu dengan bingung. Apa maksudnya? Pak Tarsa menatap jauh keluar jendela, lalu berbisik lirih, "Dulu, dia pembuat persembahan. Kue-kuenya bukan untuk manusia, tapi untuk makhluk api yang memberinya hidup. Setiap bulan, ia harus memberi sesajen darah yang masih hangat." Laras membeku, memahami kenapa oven itu tak pernah padam, karena di dalamnya ada sesuatu yang menunggu makanan. Tak tahan dengan rasa takut dan penasaran, Laras mengajak dua temannya, Rina dan Dito, untuk menyelinap ke toko pada malam hari. Mereka mencongkel jendela belakang, masuk dengan senter kecil di tangan. Bau amis langsung menyergap hidung mereka, bercampur manis seperti karamel busuk. Dapur itu kotor, dengan noda hitam di lantai yang tak bisa dikenali. Di meja panjang, mereka melihat sebuah baskom besar berisi adonan. Tapi ketika Dito menyorotkan senter, mereka terdiam ngeri. Di antara adonan putih itu, tampak jari manusia. Rina menutup mulutnya, hampir muntah, sementara Laras mundur dengan wajah pucat pasi.
Dari arah oven, terdengar suara logam beradu, seolah seseorang sedang memanggang sesuatu. Tiba-tiba tungku di pojok dapur menyala sendiri, menyemburkan nyala api tinggi. Panci-panci di atas meja bergetar keras, dan adonan di baskom mulai bergulung seperti hidup, membentuk wajah-wajah manusia yang melolong kesakitan. Dari oven, asap hitam keluar dan membentuk bayangan raksasa dengan mata merah menyala. Rina menjerit dan berlari, tapi pintu dapur menutup keras dari sendiri. Dito mencoba membukanya, tapi pegangan pintu panas membakar tangannya. Laras memejamkan mata, berdoa sambil menjerit ketakutan. Saat ia membuka mata, bayangan itu sudah hilang, dan Bu Rara berdiri di depan mereka, tersenyum dengan wajah berjelaga. Mereka berhasil kabur malam itu, tapi setelah sampai rumah, Laras menemukan luka aneh di lengannya. Kulitnya terbakar membentuk lingkaran seperti simbol ritual. Luka itu terasa panas dan berdenyut, seolah sesuatu merayap di bawah kulitnya. Ia mencoba menutupinya dengan kain, tapi tiap malam rasa panas itu semakin menjadi. Ketika ia menatap cermin, matanya seolah memantulkan api kecil. Kadang-kadang, ia mendengar bisikan dari dalam pikirannya sendiri, suara lembut yang menyerupai Bu Rara. Kau sudah mencicipi panasnya dapurku, Laras, tunggu saja, sebentar lagi kau matang. Beberapa minggu kemudian, banyak warga desa jatuh sakit. Tubuh mereka lemah, kulit pucat, dan mata berwarna kekuningan seperti terbakar dari dalam. Aneh ya, toko Bu Rara justru makin ramai. Orang-orang percaya kue-kue Bu Rara bisa menyembuhkan, karena setiap kali mereka memakannya, rasa sakit di tubuh mereka menghilang sementara. Namun Laras tahu sesuatu yang salah. Ia melihat sendiri salah satu tetangganya muntah darah setelah makan kue itu, dan darahnya berwarna kehitaman seperti arang cair. Tapi mereka terus makan, seolah kecanduan. Mereka bukan sembuh, gumam Laras pelan, mereka sedang dikorbankan. Suatu pagi, Rina tak datang ke sekolah. Ibunya bilang ia pergi membeli kue ke toko Bu Rara malam sebelumnya dan belum kembali sejak itu. Laras merasa darahnya membeku. Ia pergi ke rumah Rina, tapi hanya menemukan sisa kain sekolah sobek di dekat jalan menuju toko. Malam itu, Laras bermimpi lagi. Ia melihat Rina terikat di dapur toko, tubuhnya berlumur adonan dan wajahnya ketakutan. Dari belakang, Bu Rara datang membawa sendok besar. Jangan khawatir, sayang, bisiknya lembut, kau akan membuat kueku lebih manis. Lalu wajah Rina hilang ditelan api. Keesokan malamnya, Laras dan Dito menggali tanah di belakang toko, di tempat ia dulu melihat tanah gembur. Tanahnya lembek dan berbau amis. Saat menggali lebih dalam, mereka menemukan kain putih berisi kue-kue basah yang belum matang. Tapi yang membuat mereka membeku adalah, di permukaan kue itu terlihat wajah Rina, tertutup lapisan gula tipis. Dito menjerit dan hampir pingsan. Laras memandangi wajah temannya yang kini jadi adonan manis itu dengan air mata jatuh. Dari balik pepohonan, terdengar suara tawa Bu Rara yang menua dan serak. Mereka semua manis, nak, semua manis. Malam berikutnya, Dito tak tahan. Ia kembali ke toko sendirian dengan niat menghancurkan oven itu. Namun Laras yang khawatir diam-diam mengikutinya dari jauh. Saat sampai di sana, Dito membuka pintu oven dan berteriak histeris. Di dalamnya, tubuh-tubuh hangus berbaris rapi seperti roti panggang. Salah satu dari mereka masih bergerak, mencoba keluar. Dito menunduk, dan wajah hitam hangus itu berbisik, "Tolong aku." Tapi sebelum sempat menariknya, pintu oven menutup sendiri dan api menyala lebih besar. Dito terpental ke belakang, dan suara tawa Bu Rara kembali terdengar, bergema dari dalam api. Setelah malam pembakaran itu, Laras mencari tahu siapa sebenarnya Bu Rara. Ia mendatangi rumah Pak Tarsa lagi, memohon penjelasan. Lelaki tua itu akhirnya bercerita dengan suara gemetar. Dulu, Bu Rara bukan orang sini. Ia datang puluhan tahun lalu setelah dapur istana tempatnya bekerja meledak dan membunuh semua pegawai.
Tapi dia, entah bagaimana, tidak ikut mati terbakar. Pak Tarsa menatap Laras tajam. Dia membuat perjanjian dengan makhluk api. Ia diberi hidup abadi, asal mau memberi bahan bakar berupa daging manusia setiap bulan. Itulah sebabnya ovennya tak boleh padam. Api itu bukan api biasa, nak. Itu roh yang lapar. Laras merasa dadanya sesak, kini ia tahu, selama ini Bu Rara memang bukan lagi manusia. Malamnya, Dito menghilang. Laras menemukan bekas seretan di tanah, bercak darah kecil, dan jejak kaki menuju toko. Dari kejauhan, ia melihat cahaya oranye memancar dari jendela dapur. Api yang biasa kecil kini membesar, menari seperti kobaran neraka. Di antara nyala itu, bayangan Bu Rara tampak melangkah perlahan sambil membawa sesuatu di pundaknya. Laras menjerit memanggil nama Dito, tapi suaranya lenyap ditelan deru api. Ia mencoba masuk, tapi hawa panas membuat kulitnya terasa seperti terbakar. Dari dalam, samar-samar terdengar suara Dito, "Laras, tolong aku," lalu diikuti tawa serak Bu Rara yang menggema panjang. Dengan nekat, Laras menunggu sampai dini hari dan menyelinap masuk ke toko yang sudah sepi. Ruangan itu gelap, hanya oven di ujung dapur yang memancarkan cahaya merah samar. Saat ia mendekat, terdengar suara lirih dari dalam oven. "Laras, aku di sini." Itu suara Dito. Tangannya gemetar saat membuka pintu oven. Di dalamnya, api kecil menyala, dan dari balik bara muncul wajah Dito yang gosong, matanya terbuka lebar. "Tolong aku," katanya lagi, tapi sebelum Laras sempat menariknya, tangan Dito berubah menjadi abu. Dari dalam bara itu, terdengar suara Bu Rara berbisik, "Dia sudah matang." Laras berlari ke belakang toko, tapi tiba-tiba api di dapur menyebar sendiri, membentuk lingkaran besar di lantai. Di tengahnya, Bu Rara berdiri dengan wajah penuh luka bakar. Di tangannya ada wadah berisi darah segar. "Makhlukku lapar, Laras. Kau yang terakhir," katanya sambil menuangkan darah ke atas tungku. Api di tungku mulai berguncang, lalu muncul sosok besar dengan tubuh dari bara dan mata menyala. Makhluk itu berbicara dengan suara berat, "Waktumu habis, Bu Rara." Laras mundur ketakutan, menyadari bahwa kali ini yang lapar bukan hanya makhluk itu, tapi juga Bu Rara sendiri, yang haus untuk bertahan hidup. Makhluk dari api itu melilit tubuh Bu Rara, dan wanita tua itu menjerit kesakitan. Namun anehnya, di tengah kobaran, ia tertawa. "Akhirnya, panas yang sejati," teriaknya. Tubuhnya meleleh dan berubah jadi abu, tapi api di dapur bukannya padam, malah semakin besar dan menelan seluruh ruangan. Laras berusaha lari keluar, namun dinding toko seperti menutup sendiri. Api itu merayap ke arahnya seperti makhluk hidup, menjilat kakinya. Dari dalam kobaran, suara Bu Rara terdengar lagi, tapi kali ini datang dari mana-mana. "Kau akan jadi penerusku, Laras, kau sudah dicap." Saat tubuhnya hampir terbakar, tiba-tiba sebuah tangan menarik Laras keluar lewat jendela belakang. Itu Pak Tarsa, yang datang dengan beberapa warga setelah melihat nyala besar di toko. Mereka menyeret Laras menjauh, sementara api membumbung tinggi menelan toko beserta semua isinya. Warga hanya bisa berdoa saat langit malam berubah merah darah. Laras pingsan di pelukan Pak Tarsa. Sebelum kehilangan kesadaran, ia melihat sekilas bentuk wajah Bu Rara muncul di dalam api, tersenyum, lalu menghilang bersama asap hitam yang naik ke langit. Malam itu, toko kue Bu Rara resmi menjadi abu. Keesokan paginya, warga datang, meneliti sisa kebakaran. Tak ada satupun benda yang utuh, kecuali oven tua yang berdiri di tengah puing. Aneh, oven itu sama sekali tidak hangus, hanya menghitam seperti arang dingin. Ketika salah satu warga mendekat, ia bersumpah mendengar suara kecil dari dalamnya, seperti seseorang bernapas. Warga menganggapnya halusinasi. Oven itu akhirnya dikubur di bawah tanah pekarangan toko, dan area itu dibiarkan kosong. Namun malam harinya, aroma kue manis masih tercium dari reruntuhan, membuat beberapa warga yakin bahwa arwah Bu Rara belum benar-benar pergi.
Beberapa bulan berlalu, desa mulai tenang. Hingga suatu hari, seorang perempuan muda membuka toko baru di tempat yang sama. Ia tersenyum ramah dan menamai tokonya, Kue Manis Laras. Warga menyambut dengan senang hati, karena kue-kue buatan Laras rasanya sama lezatnya seperti milik Bu Rara dulu. Tak ada yang tahu dari mana Laras belajar resep itu. Ia hanya mengatakan bahwa ia bermimpi tentangnya. Setiap pagi, aroma manis kembali menyebar ke seluruh desa, membuat warga datang berbondong-bondong membeli kue yang katanya tak pernah basi, meski disimpan berhari-hari. Suatu malam, Laras menutup tokonya sendirian. Ia menatap oven tua yang kini ia pakai, oven yang sama dengan milik Bu Rara, ditemukan kembali di tanah belakang. Api kecil masih menyala di dalamnya. Laras tersenyum samar, lalu membisikkan sesuatu ke dalam oven, "Sudah kenyang, Bu?" Dari dalam oven, terdengar suara tawa halus. "Belum, Nak, belum." Laras menutup pintu oven perlahan, dan dari sela-sela nyala api, wajah Bu Rara tampak samar tersenyum. Mata Laras menatap bara itu dengan tenang, dan seolah menikmati panas yang menjilat kulitnya sendiri. Sejak malam itu, warga sering mencium aroma kue yang jauh lebih harum dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda, manis, gurih, dan sedikit amis. Tapi tak ada yang berani bertanya. Toko kue manis Laras makin ramai, dan semua orang yang mencicipinya berkata rasanya ajaib. Namun, di antara setiap gigitan manis itu, tersimpan rahasia pahit, bahan rahasia yang tumbuh dari api. Laras kini tersenyum dari balik etalase, matanya berkilat merah seperti bara. Di balik oven yang tak pernah padam, suara Bu Rara terus tertawa. Dan malam-malam di desa Sukamurni tak pernah benar-benar gelap lagi. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.